Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zafir Raffi, NPM 1911010661. Di sini saya akan menjelaskan value chain dari perusahaan Gojek. Apa itu value chain? Value chain analysis adalah proses di mana sebuah perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan bantuan yang menambah nilai produk, kemudian menganalisanya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Value chain analysis yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yaitu Porter's Value Chains, model yang diperkenalkan oleh Michael Porter pada tahun 1985. Berikut adalah gambaran model dari Porter Value Chain. Figur 1 Porter Value Value Chain. Jadi di sini ada firm infrastruktur, ada human resource management, dan technology development, proses dan juga procurement. Di sini juga ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, and sales dan service. Di sini disebut juga primary activities. Sedangkan yang di bagian form infrastructure, human resource management, technology development, dan procurement yaitu disebut juga super activities. Perusahaan Gojek. PT Aplikasi Karya Bangsa atau dikenal sebagai Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi yang berasal dari Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim yang sekarang menjabat jadi Menteri Pendidikan kita. Value chain dari Gojek. Infrastruktur Gojek. Planning, Finance, dan MES. Manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan procurement pembelian atribut Gojek. Logistik ke dalam. Vendor, logistik ke dalam dari Gojek ada bagian yang bernama vendor. Yang kedua atribut Gojek yaitu helm, jaket, masker, dan karyawan. Sedangkan operasi di sini ada driver Gojek yang profesional, SOP, transportasi harga. Logistik keluar ada katalog, layanan aplikasi, dan sistem GoPay. Pemasaran dan penjualannya ada iklan website, radio, majalah, dan lain-lain. Yang kedua sebagai sponsor acara, yang ketiga kerjasama dan asuransi. Untuk pelayanan Gojek sendiri yaitu ada kemudahan, kecepatan, keramahan, kenyamanan, kehandalan, dan layanan komplain. Ini semua disebut mendukung dan aktivitas-aktivitas utama dari Gojek tersebut. Grafik pengguna Gojek. Di sini pengguna Gojek perhitungan per menit pada bulan Agustus 2017. Di sini pengguna Gojek lebih banyak mendominasi di umur 30 di menit 35 dan seterusnya. Itu sekitar 110. Sedangkan untuk persaingan seperti Grab dan Uber, mereka mendominasi di menit 18 sampai 24. Sedangkan di Gojek di sini paling terkecil di menit 18 dan 24 nih. Rata-rata 42,5. Gojek mendominasi menit di menit 35 ke atas. Kelemahan dan keunggulan dari perusahaan Gojek tersebut adalah keunggulan. Yang pertama ada praktis dan kemudahan dalam transaksi. Yang kedua memberi kenyamanan pada penumpang. Yang ketiga tidak ada tawar-menawar harga. Semua langsung terkalkulasi saat order. Yang keempat dapat digunakan untuk antar jemput maupun belanja. Yang kelima mendapat fasilitas helm. Kelemahan dari Gojek tersendiri adalah satu, harus mempunyai paket data untuk bertransaksi. Kedua, masalah privasi pelanggan atau potensi penyalahgunaan data pelanggan Gojek. Kesimpulan, Gojek dapat dijadikan acuan salah satu perusahaan modern yang perkembangannya mengikuti kebutuhan masyarakat pada umumnya. Dengan hal tersebut, Gojek menjadi salah satu perusahaan terbaik di Indonesia yang bergerak pada bidang jasa dan berhasil berkembang dengan baik. Itu saja dari saya, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.